Puji Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu di akhir pekan hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Pagi ini kita akan melihat di dalam firman Tuhan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Judul berikutnya adalah kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ya tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Puji Tuhan. Saya mohon maaf kemarin untuk artikel Zero to Zero tidak saya tuliskan ya, karena kemarin selain sibuk seharian, kemarin sedikit mengalami eksiden. Eksiden jatuh dari atap ya, jatuh dari atap, cuma tidak sampai jatuh ke bawah saudara ya. Nah, gimana kisah lengkapnya saudara bisa baca di dalam artikel Zero to Zero hari ini ya. Saya tidak akan sampaikan di sini ya. Nanti saudara jadi kasihan. Si Tuhan nggak perlu ya. Tuhan memelihara semua. Saya sehat selalu di dalam kebaikan kemurahan Tuhan. Selamat pagi Bu Dewi Pasaribu. Puji Tuhan ya. Nah, saudara, saya membaca di Facebook ya, ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa Kain ini ya, Kain dikatakan berasal dari si jahat. Lalu ditafsirkan bahwa Kain ini adalah hasil perselingkuhan Hawa dengan ular, dengan iblis ya. Ya, ada orang-orang tertentu yang punya kelainan seks itu, saudara, suka berhubungan seks dengan binatang. Tapi ilmu kedokteran sudah membuktikan bahwa hubungan seperti ini tidak akan bisa melahirkan anak-anak, yaitu hanya dongeng fantasi monyet sama orang menikah atau orang hutan dengan orang menikah lalu melahirkan anak berbulu monyet. Itu belum bisa dibuktikan sampai hari ini ya saudara kan. Nah, tapi secara medis sudah dibuktikan bahwa gen antara hewan dan manusia itu berbeda ya, jadi nggak bisa, hal itu nggak mungkin terjadi lah gitu ya. Nah, tetapi saya lebih percaya kenapa Kain dikatakan sebagai si jahat. Waktu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mata mereka terbuka ya, dan bukan hanya sekedar membuka pintu ruang dosa, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat itu membawa karakter-karakter keberdosaan ya, iri hati, kedengkian, cemburu yang sebelumnya tidak dirasakan Adam dan Hawa. Setelah mereka makan buah itu, mereka rasa malu datang, rasa takut itu datang, yang sebelumnya mereka nggak pernah rasakan. Ini yang nggak disadari oleh Adam dan Hawa ya, bahwa itu menjadi seperti Allah, tahu semua yang baik dan yang jahat itu membawa konsekuensi yang begitu besar di dalam hidup mereka dan di dalam anak keturunannya. Maka berasal dari si jahat, Kain yang berasal di si jahat di dalam arti Kain menerima gen itu ya, mungkin karena minta maaf karena berhubungannya awal Adam dan Hawa itu mereka belum mungkin waktu itu mereka cemas, takut, gelisah, sudah terusir dari Taman Eden, dan mereka membawa semua itu di dalam hati, di dalam pikiran mereka belum punya cara untuk menyelesaikannya. Sehingga dan dikatakan bahwa bayi-bayi itu kan bisa merasakan kecemasan ibunya, apa yang dia rasakan ibunya. Makanya saya pernah baca cerita ibu-ibu istri-istri dari raja-raja yang mau melahirkan itu akan dibawa ke taman yang indah supaya mereka menikmati taman, menikmati hiburan
memiliki kecemasan, mereka tidak memikirkan hal yang membuat mereka takut, cemas, gelisah, sehingga anak-anak mereka pun akan lahir dengan hati yang ya gembira, gitu, senang, tidak membawa kecemasan. Nah, jadi ibu-ibu yang melahirkan ini hati-hati ya dengan apa yang kau pikirkan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Lebih senanglah dengar musik klasik mungkin ya, lagu-lagu pujian, pikirkan firman Tuhan dalam masa mengandung, hal-hal yang mendatangkan sukacita. Jangan pikirkan kecemasan, ketakutan, itu akan turun sama anak. Nanti anakmu akan hidup dengan pikiran seperti itu yang secara tidak sadar sudah tertanam di dalam pikirannya sejak dia masih dalam kandungan ibunya, ya, puji Tuhan. Jadi maka dalam hal ini Kain mewarisi itu. Nah, gen itu kecemasan, ketakutan sudah ada di dalam dirinya, iri hati, kedengkian. Nah, sehingga tapi waktu kemudian kita melihat ya bahwa setelah itu rupanya Adam dan Hawa sudah mulai memahami kehendak Tuhan. Maka kemudian lahir Habel di dalam perasaan yang lebih senang, lebih sukacita, sehingga Habel ini menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran. Jadi kalau anak-anakmu bandel, nakal, itu jangan cepat-cepat menyalahkan anak itu. Jangan-jangan saudara dulu waktu mengandung, orang tuanya, suami istri menciptakan ya hal yang membuat ibu menjadi takut, cemas, gelisah, dan lain-lain itu. Jadi bapak-bapak, kau tidak bisa lepas tangan dari itu ya. Jangan katakan itu anakmu ya. Jangan katakan itu kan anak mamanya. Jangan, itu anak kalian berdua. Kalian harus bertanggung jawab dengan itu. Bisa dirubah kok. Dengan apa? Dengan kepercayaan, keteladanan dari kedua orang tua. Nah, puji Tuhan. Jadi ya kan dikatakan jangan heran kalau dunia itu membenci kita. Kalau dunia tidak bisa mengasihi kita. Nah, tetapi yang mengherankan buat saya adalah justru kita yang sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, sudah dimenangkan, sudah kuasa maut dipatahkan, kuasa dosa dipatahkan. Yesus membayar semua dosa-dosa kita. Kematian kita dihapuskan. Ya, kita diselamatkan jadi anak-anak Allah. Apa yang membuat kita jadi anak-anak Allah? Kasih, saudara. Sama seperti Yesus telah mengasihimu, telah menyerahkan nyawa bagimu, maka firman Tuhan katakan kau wajib loh, menyerahkan nyawa tuh saudara-saudara. Saya percaya itu berbicara tentang ego, harga diri kita. Yang kita harus serahkan waktu kita mau mengampuni seseorang, melupakan kesalahan seseorang, melupakan kekecewaan kita, luka-luka hati kita, dan kita memberikan pengampunan, berbuat kasih. Nah, itu yang bikin saya heran adalah justru anak-anak Tuhan yang seharusnya lebih mengerti, memahami ini kok malah membenci saudaranya. Nah, ini saudara, bukan hanya jemaat yang saya lihat, anak-anak hamba-hamba Tuhan juga, para pendeta, wah banyak sekali menyuarakan, menyiratkan kebencian satu dengan yang lain di Facebook, di media sosial, melalui perkataan-perkataan mereka. Ya, saya juga ada 1-2 hamba Tuhan yang saya nggak suka perilakunya. Tapi perilakunya yang saya nggak suka. Dulu saya juga nggak suka orang-orangnya sekalian. Tapi saya terus belajar, saudara. Saya terus belajar untuk memberikan pengampunan. Hari-hari ini cuman nggak suka sama kelakuannya, saudara. Kalau orang-orangnya saya tetap mengasihi mereka. Ketemu tetap tersenyum. Ya, dulu tersenyum munafik. Tapi sekarang sudah enggak, saudara. Saya bisa tersenyum dengan tulus di hadapan mereka. Meskipun saya nggak suka kelakuannya. Nah, kenapa? Ya, karena saya anak Tuhan, saudara. Ya, saudara anak Tuhan, saudara. Jadi, sebagai anak Tuhan, kita yang sudah dibebaskan, dilepaskan ini dari dosa, dari hukum maut. Begitu besar kesalahan kita, dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah ampuni. Nah, saudara. Lah, kok kita susah mengampuni orang lain? Kok kita lebih suka menyimpan kekecewaan, luka hati, dan lain-lain? Ya, saya sini dikatakan firman Tuhan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Wah, itu kamu harus hati-hati dengan itu, kebencian itu, saudara. Itu membunuh jiwamu. Itu akan menyebabkan iblis punya pintu yang lebar untuk masuk dan merusak jiwa saudara. Bukan hanya merusak jiwa, tapi juga bisa merusak usaha pekerjaan. Ya, paling parah memang merusak tubuh saudara, tubuh dan jiwa. Ya, sehingga akan tertekan, gelisah, ketakutan. Orang yang kau benci sudah senang-senang karena dia bisa mengampunimu, tapi kau terus menyiksa dirimu dengan berbagai-bagai duka, dan itu akan menyebabkan penyakit di dalam tubuhmu, kanker, tumor, asam lambung, semua itu dari hal yang belum kau bereskan di dalam tubuhmu. Saya percaya itu.
Kenapa? Ya karena saya sudah mengalaminya, saudara, ya kan. Saya sudah saksikan, saya kena Stephen Johnson syndrome, divonis dokter mati 3 hari, kena sirosis, kanker hati, divonis mati dokter 2 bulan. Belum penyakit-penyakit yang lain. Ya. Belum juga mungkin ya eksiden-eksiden yang lain. Tapi Tuhan terus menjaga, menyelamatkan saya, melindungi saya. Kenapa? Karena saya percaya saya cepat sadar itu. Saya minta Tuhan koreksi saya belajar untuk mengampuni, berdamai dengan saudara-saudara dan semua yang jadi musuh-musuh saya dalam tanda kutip dulu itu sekarang menjadi sahabat-sahabat saya yang terbaik. Nah, untung saudara, ngapain simpan kepahitan hati, kebencian, kecewaan digumulkan terus dalam pikiran. Saudara, dulu rambut saya ini loh dulu jadi rontok saudara karena banyak mikirin masalah. Tapi habis saya belajar untuk menyerahkan semua masalah saya sama Tuhan, saya belajar untuk memberikan pengampunan, saya lihat damai sejahtera sukacita melingkupi hati saya, saudara. Dulu saya suka bersungut-sungut, berkeluh kesah, ngomong sana sini sama orang, kurang duit, kurang ini, kurang itu. Saudara, bagian Tuhan kan tidak bagus oleh pendeta kita ngomong kekurangan kita. Nah, itu dulu saudara. Waktu saya belum tahu rahasia kuasa dari memberi, kuasa dari berbagi kehidupan. Nah, sejak saya tahu itu saudara, dan mengerjakan segala sesuatu semata-mata berdasarkan kasih Yesus yang sudah dilimpahkan dalam hidup saya. Nah, itu motivasi saya sekarang, nggak ada yang lain. Itu pun bukan jadi motivasi, mungkin sudah jadi kebiasaan. Sudah enak, saudara, hidup itu mengalir saja enak. Ada selalu sukacita di dalam Tuhan. Ya Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Wah, itu luar biasa, saudara. Menyenangkan. Hidup dalam Yesus itu menyenangkan. Siapa yang bilang berat? Banyak orang hidup dalam Yesus itu berat, perjuangannya susah. Ya, bikin susah kalau saudara lakukan sendiri, bikin susah kalau saudara tidak mau mentaati kehendak Tuhan. Dan memang pada awalnya mentaati kehendak Tuhan itu susah, saudara. Pergumulannya loh di sini hati kita ya. Waktu kita mau berbagi kehidupan itu susah. Nah, hari-hari ini pengeluaran saya sangat banyak sekali. Banyak yang harus diurus. Banyak yang harus diperbaiki. Saya selalu bicara soal prioritas satu-satu mengerjakannya. Selesaikan dulu ini, baru selesaikan yang lain ya. Kadang orang nggak mengerti. Ada yang ngomel, kamu bantu-bantu orang terus, kapan kamu kayanya? Kamu beri-beri orang terus, kapan kamu kayanya? Loh, saya itu nggak pernah ingin kaya loh. Saya itu hanya kepingin melihat semua orang di sekeliling saya, terutama keluarga saya itu selalu tersenyum. Ya, senyuman istri saya itu yang selalu bikin saya sehat, kuat, adem hati saya. Kalau istri saya senyum, tapi kalau dia udah manyun, aduh, susah hati saya. Melihat anak-anak saya tersenyum dan juga melihat saudara-saudara tersenyum semuanya. Nah, kemarin berapa hari lalu seorang teman saudara saya lihat kok wajahnya tiris ya, wajahnya tiris, pipinya tiris gitu saudara. Pucat mukanya. Saya bilang, ini teman di Surabaya nih. Nah, saya bilang, saya lihat di foto WA-nya, saya bilang, kamu tidak pernah lihat wajahmu loh, DP-nya tidak pernah ada wajah. DP-mu itu sudah puluhan tahun masih tetap sama. Coba lihat wajahmu, jangan jelek saya, muka saya jelek sekarang. Loh, kenapa jelek? Ya cobalah, saya jelek pun kamu teman saya, ya kan? Bukan saya mau naksir kamu, saya bilang. Dia kasih fotonya, saudara, aduh betul jelek, kurus, saudara, tiris sekali ya, tiris, kelihatan kurus, beda sekali, dulu putih, dia sekarang hitam gitu kelihatannya. Saya tanya kenapa? Ya gimana, saya tidak kerja sudah berapa bulan, anak saya itu sampai tidak bisa masuk sekolah. Dia bilang karena kami tidak punya uang untuk membayar uang pendaftarannya. Anaknya di TK ya, 5 tahun setengah, 6 tahun harus masuk TK katanya, tapi nggak ada uang pendaftaran. Oke, oh saya sendiri dalam banyak kebutuhan ya kan saudara ya, kebutuhan sekarang. Saya bilang oke lah, coba tanyakan bisa dicicil nggak, nanti saya akan membantu saya sedikit, saya bilang. Saya bilang ya saya udah tidak kerja berapa bulan ini sudah, jadi kami ini hanya tiap hari sekarang tuh makan Indomie saja. Saya kaget saudara, Indomie tok. Iya sudah berapa bulan ya, sudah 3-4 bulan selama masa pandemi ini saya udah kehilangan kerjaan, saya makan Indomie setiap hari supaya anak saya bisa minum susunya. Jadi kami orang tuanya yang berhemat. Wah itu sedih saudara saya dengar. Dia tidak pernah ceritakan kesulitannya kepada saya. Sudah baru hari itu dia terbuka kepada saya, baru berapa dia. Ya. Saya bilang jangan makan mie terus. Banyak teman saya mati, anaknya mati karena makan mie terus. Ya, ada istri pendeta di sini mati karena suaminya pelit, nggak mau kasih belanjaan istrinya. Mati karena mie. Makan mie instan terus. Jadi ususnya itu diliputi oleh lilin dari mie itu saudara. Aduh saya sedih saudara.
Jadi saya tidak ingin ada teman saya mati karena makan mie. Jadi kalau sudah sangat-sangat kesulitan, ya, dan saya percaya saudara, meskipun saya katakan begini, sudah tidak akan buru-buru kirim nomor rekening sama saya, enggak. Tapi saya percaya kalau anak-anak Tuhan punya mental yang bagus, dia tidak akan ceritakan saudara, ya hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa sekali, ceritakan itu kepada saudara-saudara seiman yang lain. Kenapa? Ya karena firman Tuhan, ya dikatakan demikian, kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Nyawa itu bukan hanya bicara harga diri ego, tapi juga apa yang kita miliki, saudara. Apa yang kita miliki, semua yang kita miliki itu milik Yesus, saudara. Dipercayakan dalam hidup saudara, yang seharusnya saudara juga bisa membagikan apa yang ada pada saudara untuk saudara-saudara yang lain, untuk hamba-hamba Tuhan, terutama untuk gembala saudara. Saudara, setiap orang yang menerima pengajaran firman wajib membagi segala apa yang ada pada miliknya dengan orang yang memberitakan firman. Jadi menurut saya saudara juga wajib membagi kekayaan saudara. Jadi kalau saudara tanya nomor rekening saya, pantas-pantas saja. Tapi saya tidak akan tanya, saya tidak akan berikan itu di sini. Kalau saudara merasa, wah saya sudah menerima pengajaran firman, wajib membagikan kekayaan saya, ayo nanti minta di inbox ya, di WA, Pak Bobi minta nomor rekeningnya dong, saya mau berbagi kehidupan. Puji Tuhan, kalau saudara lakukan itu. Kenapa? Karena dengan itu juga saudara akan menolong orang-orang lain juga. Nah, kembali pada teman saya ini. Saya bilang, nanti tanyakan cicilannya berapa untuk anak sekolahmu itu. Dan saya mengirimkan sedikit uang, belilah nasi, beras ya, belilah beras, belilah telur ya, paling minimal makan telur saja lah, sehat. Kalau enggak nasi sama ya dikit garam. Dulu waktu kecil saya biasa makan nasi, dikasih air, dikasih kecap asin. Itu dulu, atau makan nasi dengan kecap manis dan kerupuk. Wah, itu sudah satu kekayaan besar waktu itu, sudah satu kenikmatan yang luar biasa. Saya masih ingat kalau orang tua saya dapat berkat, maka kita dapat sepotong ayam, saudara, entah pahanya, entah saya paling suka bagian paha, memang saudara saya suka potongan dadanya, ada yang suka potongan sayapnya, ada yang suka kepala dan lehernya, dan yang kepala leher itu mama saya. Nah, saudara tahu kalau kami mendapatkan ayam itu, saudara, sepotong itu, nasinya sudah habis 2-3 piring, itu ayam masih utuh, saudara. Sayang, dimakan terakhir sedikit-sedikit. Ya, puji Tuhan. Saya mengalami sedikit ya waktu kecil begitu, saudara ya. Ada masa-masa di mana orang tua tidak memiliki apa-apa. Nah, bukan itu yang saya ingat kenapa saya berbuat baik hari ini, tapi saya mengingat pengorbanan Yesus yang luar biasa dalam hidup saya, yang memberikan segala-galanya, yang memberikan nyawanya buat saya. Kenapa yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita? Semua apa yang tidak pernah kita pikirkan, semua apa yang tidak pernah kita lihat, semua kita tidak pernah dengar, semua yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan Yesus sudah menyediakannya bagi kita. Jadi mengapa kok kita susah untuk mengampuni orang lain? Mengapa kita masih memikirkan kekecewaan kita, menahan luka-luka hati itu? Ya? Dan terutama menahan kekayaan kita untuk diri kita sendiri supaya masa tua enak. Lalu saya bilang, siapa yang bilang masa tua enak? Kalau giginya udah habis semua, udah makan apa-apa susah, jalan susah, mau kemana? Mau makan apa? Makan keras-keras sudah nggak bisa. Nah, jadi kalau hari ini Tuhan berikan kehidupan, ayo hari ini kita nikmati kekayaan kita. Dan ingat, seperti yang saya sampaikan beberapa hari lalu, bahwa buah-buah kebenaran itu muncul, buah-buah kebenaran itu tumbuh saat saudara mau berbagi kekayaan saudara. Buah kebenaran tidak muncul saat saudara berdoa. Rajin berdoa, rajin puasa, rajin ibadah, rajin melayani, itu tidak menumbuhkan buah kebenaran. Lah, ya, ternyata banyak orang yang seperti ini, yang kalau ketemu ngomong haleluya, haleluya, puji Tuhan, shalom, shalom, tiap ketemu orang. Saya itu nyaris tidak pernah ngomong gitu. Terserah orang mau nilai saya pendeta kayak apa. Ya. Tapi justru saya perhatikan orang seperti ini tidak ada kebenaran, tidak ada buah-buah kebenaran dalam hidup mereka. Berkhotbah kasih. Keluarga sendiri nggak diurus. Keluarga sendiri nggak diperhitungkan. Nah, itu tidak menumbuhkan buah kebenaran. Orang tambah kaya, seringkali jadi tambah pelit, tambah serakah.
Padahal keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Banyak pendeta-pendeta menjadi penyembah berhala karena mereka memuja mamon. Karena mereka memuja kekayaan. Tubuhnya itu udah kayak kapstok berjalan. Mereka itu seperti mengendorsekan jam tangan mewah, baju mewah, sabuk mewah, semua mewah dengan harga jutaan, ratusan juta, MM-an. Itu fakta. Saya nggak mau ngomong siapa-siapa itu, sudah bisa menilai. Ya. Nah, menurut saya paling membahagiakan dalam hidup saya, seperti saya bilang, melihat orang tersenyum. Itu saya bahagia sekali, udah bahagia banget dah. Saya tuh nggak butuh apa-apa, nggak perlu apa-apa, tapi melihat saudara saya bahagia, orang tua saya bahagia, anak-anak saya bahagia, saudara semua yang melihat saya bahagia, senyum saja kalau ketemu saya udah senang banget itu. Ya. Menikmati kemurahan Tuhan setiap hari dalam hidup saya. Haleluya. Saya di kandang lebah ini lebah baru datang nih kemarin ini. Cuman kemarin agak keliru, jadi lebah ini rupanya suka bertempur juga dengan saudaranya. Aduh, kenapa mereka tidak mau mengampuni saudaranya? Ada yang baru datang diserang juga. Terlalu dekat. Aduh, ini lebah-lebah ini. Tapi itu naluri mereka untuk mempertahankan hidup. Berbeda dengan saudara. Ya, berbeda dengan manusia dan hewan, berbeda. Hewan tuh banyak punya naluri mempertahankan hidup, mempertahankan generasinya. Jadi mereka bersedia makan anaknya sendiri. Itu apa? Mempertahankan generasi, bukan mempertahankan. Tapi kadang mereka mengorbankan nyawa mereka untuk apa? Mempertahankan generasi. Ya, itu luar biasa naluri yang ada pada hewan-hewan. Tapi kita nggak seperti itu. Ya, kenapa? Karena Yesus mati buat saudara. Ya. Karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya buat kita. Ya, supaya kita memperoleh kehidupan dengan karakter baru, hati baru, kasih yang Tuhan tanamkan di dalam kita. Jangan tuntut apapun dari orang sekitar saudara. Saya dulu pernah melakukan kesalahan. Saya tuntut istri saya, anak saya dengan standar yang saya berikan. Dan percayalah, ketika kita memberikan standar kepada orang lain tentang apa yang baik yang harus mereka lakukan, percayalah setiap tahun standarnya akan naik terus. Gak pernah turun. Saudara akan pernah puas dengan kemajuan apapun yang dicapai oleh orang-orang di mana saudara menetapkan standar hidup yang untuk mereka itu. Gak pernah. Itu akan naik terus. Ya, kenapa? Karena ambisi itu tidak pernah terpuaskan. Dan puji Tuhan, kemurahan Tuhan, saya menyadari itu dengan cepat. Jadi saya katakan pada istri saya, mulai hari ini jangan senangkan saya, senangkan hatimu, senangkan Tuhan. Itu sudah cukup buat saya. Kenapa? Kalau dia hatinya senang dan dia menyenangkan Tuhan, pasti dia menyenangkan saya, kan? Saya katakan kepada anak-anak, ya, senangkan Tuhan, senangkan diri. Saat kau senangkan Tuhan, maka hatimu akan senang. Dan saat hatimu senang, engkau akan menyenangkan orang lain. Hanya orang-orang yang sudah mengerti betapa luar biasa kasih Tuhan di dalam hidupnya, yang akan bisa mengasihi orang lain. Tapi kalau saudara sendiri meragukan kasih Tuhan, Tuhan bisa memelihara hidupmu. Kalau engkau sendiri masih terus tidak mau mentaati kehendak Tuhan, tidak mau memberikan pengampunan, kau tidak mau hidup dalam damai sejahtera dengan orang lain, bagaimana kau bisa mengasihi orang lain? Bagaimana bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, kedamaian, sejahtera, ketenangan, sukacita, itu hanya bisa kau lakukan ketika kau membiarkan dirimu menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi saluran kasih Tuhan, akan melimpah di kehidupan setiap orang. Ya, kemarin saya alami insiden sedikit itu, jatuh dari atap rumah itu, sakit saudara, satu paha ini, paha kiri nih, dari paha sampai ke kaki ini berat semua, luka-luka. Ya, ini juga enggak tahu, kemarin saya bilang, aduh apa patah ini jari ini, karena kemarin kok agak begini saudara ya. Karena saya bilang, keluarga bilang, ayo ke dokter kalau rumah sakit di ronsen. Saya bilang enggak mau saya enggak mau. Ya, sayanya kasih gosok minyak mutiara sepanjang malam, dan yang paling penting sepanjang malam, sepanjang hari, ketika rasa sakitnya datang, dan waktu menggosoknya saya sebutkan satu nama saja, nama Yesus. Satu darah yang menyembuhkan, darah Yesus. Tiap kali sakit saya bilang, aduh darah Yesus sembuhkan, darah Yesus pulihkan, darah Yesus.
Itu yang dulu saya kerjakan waktu saya kena sakit sirosis, kanker hati. Ya, dokter vonis usia saya tinggal 2 bulan tuh. Kalau saya nggak mau dibawa ke rumah sakit, tapi saya nggak mau. Saya bertahan di rumah 2 minggu, nggak bisa makan, nggak bisa minum, sampai minum air tajin saudara dikasih mami saya. Saya datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan sudah selesai, ya udah ambil saya. Tapi kalau Tuhan masih mau pakai hidup saya, mari Tuhan koreksi apa yang harus saya perbaiki. Ya. Kemudian juga waktu saya kena sirosis, kena Stephen Johnson syndrome, melepuh semua dari semua. Itu lebih ngeri. Dokter vonis umur saya tinggal 3 hari kalau saya nggak mau diopname, nggak mau jalani pengobatan medis. Tapi saya juga nggak mau. Saya memilih untuk pulang. Nah, di penginapan itu di Surabaya. Istri saya di Malang. Saya tidak kasih tahu istri saya bahwa saya divonis mati dokter 3 hari. Saya nggak kasih tahu siapapun, nggak kasih tahu. Kecuali saya kasih tahu kepada 1 orang. Kenapa? Karena Tuhan mengingatkan saya ada sesuatu di hati orang itu terhadap saya. Jadi saya menelponnya, menyelesaikannya. Saya mengkoreksi diri kita, saya di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan nggak suka saya waktu itu berbisnis untuk membantu pekerjaan Tuhan. Sekarang saya juga bisnis tapi membantu jemaat, bukan lagi membantu pekerjaan Tuhan. Ya, jual-jual pulsa HP, pulsa listrik. Kalau jemaat tengah-tengah malam membutuhkan, maka saya bisa membantu mereka. Mereka belum pada punya uang untuk membayar pulsanya, ada yang utang sampai 2-3 bulan, saya kasih mereka, saudara. Jadi bisnis yang saya kerjakan untuk membantu mereka. Saya bertanam-tanam tanaman semua, ya. Itu sekarang mulai belajar beternak lebah. Kenapa? Karena saya ingin mengajarkan juga kepada orang-orang lain, kepada jemaat, kepada hamba-hamba Tuhan di desa-desa, bahwa ada satu usaha, satu pekerjaan yang tidak membutuhkan waktu, yang tidak membutuhkan waktu banyak. Karena sudah kita bikinkan kotak lebah, hanya modal di awal kotak lebah, beli lebahnya, taruh saja, siapin bunga-bunganya lebih dulu. Kalau vegetasinya, kalau kurang bunganya tidak bisa. Lebah ini cari makan sendiri, nggak perlu diurusin, nggak perlu diberi. Cari makannya sendiri, nanti tinggal panennya ada apa aja. Kalau jenis levi panennya 1 bulan 6 bulan baru bisa. Kalau jenis biroi bisa 3-4 bulan sekali. Kalau jenis itama malah bisa 2-3 minggu sekali panen. Nah, saudara, jadi nggak menyusahkan. Kalau saudara mau lebih tahu tentang peleban ini, peleban yang tidak menyengat, bukan jenis apis cerana tapi trigona dan tetragona, saudara bisa hubungi saya, nanti tak ajarin ya. Kalau mau beli bisa lewat saya, nanti saya bisa. Kemarin ada temen di Bogor, hamba Tuhan, Bapak Pendeta Simon Amstrap beli kunyit hitam sama saya. Saya bilang harganya 150.000 sama di Jawa. Wow, dia bilang, tapi saya kirim dari Jawa. Kalau gitu saya beli di Jawa lah. Kamu mau kasih untung temanmu atau mau kasih untung mereka yang kamu tidak kenal, sedangkan kamu tahu apa yang dikerjakan oleh temanmu ini? Saya bilang gitu. Ya kasih untung sedikit sama saya kirim dari Jawa, itu dari teman juga, saya ambil sedikit keuntungan di situ. Saya bilang, tapi akan meringankan kamu karena ongkos kirimnya murah. Kalau dari Bontang 70.000 per kilo, itu 2 kilo loh, karena 2 bibit. Kalau dari Jawa cuma 22.000 loh, kan untung kamu, saya bilang. Akhirnya dia membeli kunyit hitam dari saya. Jadi kalau saya mau beli lebah-lebah, nanti saya akan hubungkan dengan orangnya, saya akan mendapatkan sedikit keuntungan di situ. Omong kosong kalau saya tidak untung. Tidak untung tidak jualan. Jadi saya juga membibitkan bunga-bunga untuk makanan lebah. Belinya hanya 5.000. Saya polybaggin, kasih tanah, tapi beli itu masih belum bibit tumbuh. Sudah tumbuh, saya jual mungkin 20.000, 15.000, ada keuntungan. Bukan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dulu saya bilang untuk membantu pekerjaan Tuhan, itu keliru. Lah pekerjaan Tuhan dibantu, emang Tuhan kurang apa? Ya saudara, tapi saya gunakan untuk membantu saudara-saudara yang lain, hamba Tuhan lain, di mana Tuhan menyalurkan berkat-berkat itu di dalam hidup saya. Dan semua harus kita lakukan karena kasih yang berlimpah di dalam hidup kita. Puji Tuhan, sejak saat itu hidup saya sungguh-sungguh menyenangkan, saudara. Puji Tuhan, pagi ini aja udah sembuh, saudara. Ya masih sedikit sakit, bukan sakit, masih sedikit. Tapi kemarin sakit, bahkan tidak disentuh pun sakit. Sekarang sudah enggak disentuh, sudah enggak sakit, kecuali kalau tekan kuat-kuat ya. Darah Yesus berkuasa.
Nama Yesus, nama di atas segala nama yang memberikan kita kesembuhan. Tapi koreksi hati saudara, sudahkah saudara mengampuni orang yang melukai hati saudara? Sudahkah saudara melepaskan semua kekecewaan? Sudahkah saudara mau berbagi kekayaan, berbagi kehidupan dengan orang-orang lain yang Tuhan tempatkan saudara yang sedang membutuhkan uang itu saudara? Mari berbagi kehidupan saudara, berbagi kekayaan. Jadi kalau saudara juga mau berbagi kekayaan dengan saya, semua yang sudah dengarkan firman setiap hari, boleh WA saya, japri saya. Tapi percayalah, prosentasenya kan sangat kecil sekali. Tapi untuk yang sangat kecil itu saya katakan kau akan menjadi orang-orang yang berbahagia di bumi. Bukan hanya di surga. Surga masih lama. Kalau saya mau berbahagia di bumi. Surga pasti bahagia, jadi tidak perlu bilang bahagia surga, karena di bumi kita banyak orang yang nggak bahagia, banyak anak-anak Tuhan, hamba Tuhan tidak bahagia, hidupnya banyak tekanan, banyak penyakitnya, ya, takut COVID takut semua. Saya nggak takut sama COVID, saya takut Tuhan. Ya, karena kalau Tuhan yang sudah ambil pagarnya, COVID-nya datang. Tapi kalau selama Tuhan memagari kita, COVID itu cuma bisa senyum-senyum aja jauh-jauh dari kita, tidak akan berani dekat kita. Saya percaya itu. Apa yang saya katakan, saksikan lalu saya itu 70 lebih, suami istri 70 lebih, kena COVID, dirawat di RKZ 25 hari saudara. Lalu ada anak muda, dia cerita satu kamar, masih muda, baru dia perkirakan 30-an 40-an umurnya, sehari saja mati. Apa yang kata om saya tidak dikasih obat kok di rumah sakit, kasih vitamin-vitamin saja, minum madu setiap hari, dan disuruh nonton film kesukaan saya, film Korea dan film perang. Jadi mereka disuruh menjaga hati, tetap senang, tetap sukacita. Nah ini firman Tuhan katakan, hati yang gembira, obat itu dalam teks aslinya imun yang manjur buat tubuh, yang menghalaukan semua penyakit. Bagaimana hati bisa gembira kalau sudah terus menyimpan kepahitan hati? Bagaimana hati gembira kalau sudah terus berpikir untuk mencari, mengejar keuntungan, kekayaan buat sendiri, serakah? Kita harus sadari menjadi penyembah berhala. Mana ada penyembah berhala bersukacita hidup yang nggak ada? Hanya Yesus yang bisa memberikan damai kita sejahtera yang bukan berasal dari dunia ini. Tapi berikan habitat yang tepat bagi Roh Kudus, itu dengan menjaga kebenaran firman Tuhan, supaya firman Allah itu hidup di dalam hidup saudara dan bermanifestasi melalui perkataan, di dalam pikiran, di dalam perilaku kehidupan, waktu kita memilih untuk terus taat kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan ya. Selamat pagi saudara. Saya percaya hari ini dalam pimpinan Roh Kudus, kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung, setiap pekerjaan saudara akan berhasil, dan semua apa yang saudara jamah boleh menjadi berkat dalam hidup kita semuanya ya. Puji Tuhan sudah bisa mengulangi ini, menontonnya kembali yang sudah terlambat. Nah, ini sudah kan ada SMS masuk tadi ya, masuk itu HP-nya begini, karena cuma satu dipakai untuk siaran ini, jadi jedanya itu. Nah, jadi saudara, kita memberikan pengampunan, jangan memelihara kejahatan, pelihara firman Tuhan. Jangan pegang apapun yang Tuhan sudah tidak izinkan saudara pegang, lepaskan saja itu, dan berbagilah kekayaan saudara. Berbagilah kehidupan saudara dengan orang lain. Membagi segala apapun yang ada dalam hidup saudara. Ingat, Yesus telah menyerahkan nyawa bagimu, maka pun wajib menyerahkan nyawa bagi saudara-saudaramu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Sampai ketemu di hari Senin ya, karena ya Senin ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.